من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Akan diperjalankan
Islam di kota Mekah. Berbagai ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Meninggal pamannya, diboikot habis-habisan, meninggal istrinya yang sangat beliau cintai. Tapi Nabi Muhammad tetaplah Nabi Muhammad yang dikenal oleh umat Islam. Bahkan pada setiap tahunnya semakin indah dan semakin indah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah suatu kejadian yang lebih berat terhadapmu melebihi kejadian di perang Uhud?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kejadian ketika saya mendatangi kota Taif, mengajak mereka untuk masuk Islam dari kerabat beliau. Tapi yang terjadi justru mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang di dalam sebagian riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi itu pernah menghikayatkan yuhki nabiyyan ramahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsah dam an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau menghikayatkan seorang nabi. Nabi ini dilempari oleh kaumnya sampai darah membasahi wajahnya. Namun beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka tidak mengetahui." Kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa ini Nabi menghikayatkan dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di hadits Aisyah diriwayatkan ketika beliau ditolak, itu perasaan subhanallah ya, bagaimana yang diajak kepada kebaikan, Nabi sangat semangat, mereka dapat hidayah, masuk ke surga, diselamatkan dari api neraka, kerabat, dan beliau diperlakukan sedemikian rupa. Maka beliau berkata, "Saya berjalan meninggalkan kota Taif dan saya baru sadar ketika sampai di gunung-gunung seputar antara Taif dan Mekah." Jadi Nabi yang sangat sempurna akalnya itu juga menghadapi keadaan beliau berjalan sampai beliau nggak sadar, tiba-tiba sudah sampai di sana. Saking dahsyatnya kejadian itu pada saat itu. Turun malaikat Jibril membawa seorang malaikat. Dan Jibril berkata, ini malaikat penjaga gunung. Dia belum pernah turun sebelumnya. Allah memerintahkannya dengan sebuah perintah. Bicaralah malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin dua gunung ini saya balik terhadap penduduk Taif, saya akan melakukannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kelapangan dada. Walaupun dikala kesusahan, kepedihan, dengan berbagai beban yang menimpa, tapi bersamaan dengan itu beliau masih berucap hal yang menunjukkan indahnya Islam ini. Kata beliau, inni la arju ayakhruja min aslabihim man ya'buduna Allah la yusyrikuna bihi syai'an. Kata beliau, sungguhnya saya sangat berharap keluar dari keturunan orang-orang Taif itu, kalau mereka tidak beriman, saya berharap keluar dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Pula yang terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu, ya, maksudnya Nabi dan para sahabatnya itu adalah manusia, orang-orang yang ada yang
manusia lain berkata kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan dan pasukannya penduduk Mekah itu sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Ini kejadian setelah perang Uhud. Nabi dan para sahabat mengalami kekalahan di situ. Setelah mereka tiba di Madinah, Abu Sufyan yang akhirnya juga kocar-kacir pasukannya, tapi Abu Sufyan akhirnya merubah pikiran. Ya ini mereka sudah kalah tadi, sedikit lagi, sekalian aja kita selesaikan. Maka mereka pun utus utusan untuk menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bahwa Abu Sufyan dan teman-temannya sudah bersatu padu ingin membinasakan mereka. Apa yang terjadi? Perhatikan kelapangan dada itu. Potret kehidupan para sahabat. Qalu hasbunallah. Apa namanya? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mereka justru bertambah keimanan. Dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah itu kita lihat di kehidupan para sahabat itu. Iya. Dari awal mereka masuk Islam, membela agama. Dari kalangan kaum muhajirin, diikuti oleh kalangan kaum al-ansar. Di kehidupan Nabi, selalu saja istiqamah. Sebab itu warna Islam yang mereka rasakan. Itu kenikmatan hidup, kelapangan hati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka, diabadikan penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ini para sahabat. Semua orang tahu. Tapi dipakai bahasa lelaki. Nah itu bahasa menunjukkan suatu hal yang istimewa. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur, tulus, dan ikhlas pada janji yang mereka telah ambil. Jadi mereka itu masuk ke dalam Islam, itu berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam baiatnya. Bersamaan dengan itu, Allah terangkan mereka ini jujur, tulus. Itu semua sahabat. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan tugasnya, sudah meninggal. Dan di antara mereka mayyan tadir, ada yang masih menunggu, masih hidup ketika ayat ini turun. Wa ma baddalu tabdila. Tapi mereka tidak pernah mengganti sesuatu apapun. Itulah keindahan. Itulah insyirahus sadar namanya. Iya. Dan ini makna-makna di dalam agama penting. Ciri Islam. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Sifatnya para nabi dan para rasul. Karena itu Islam ini adalah samudra kelapangan hati. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan berada di atas lautan yang sangat luas. Selalu saja ada jalan keluarnya. Selalu saja tersedia untuk mereka segala arah yang mereka perlukan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan akan nikmat besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya nikmat ini. Agungnya perkara ini. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diutus sebagai seorang rasul, Allah berbicara langsung kepadanya.
Apa permintaan pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? Disebutkan di surah Taha. Qala rabbi shrah li sadri apa? Wa yassir li amri dan seterusnya. Ayat-ayat di surah Taha. Yang pertama, rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Karena seorang itu kalau punya kelapangan hati, itu adalah sumber keberkahan, pokok kemudahannya, dan pokok kebaikannya di dalam beragama. Karena itu diterangkan di dalam agama ini sebab-sebab kelapangan hati itu. Apa yang membuat dada itu bisa bersinar, jiwa itu bisa bercahaya, hatinya terasa lapang, tidak sempit memandang perkara. Itulah insyirahus sadar namanya. Kelapangan hati. Dan itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Para ulama rahimakumullahu ta'ala menyebutkan banyak sebab dalam hal itu. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tentang beberapa sebab yang menyebabkan hati itu, dada itu menjadi lapang. Pokok pertama yang beliau sebutkan adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah tujuan dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Itu adalah tujuan diturunkannya kitab-kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan, Al-Quran yang muhkam ayat-ayatnya, kemudian terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Isinya apa? Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu isi semua Al-Quran, semua kitab yang diturunkan. Dan kita semuanya dicipta dengan tujuan yang sama. Allah menegaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini pokok perkara. Dan ini adalah sumber kebahagiaan. Dan itu sumber kelapangan hati, subhanallah. Sumber kelapangan hati. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia hidayah, pasti Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam. Itu tauhid. Jadi ciri seorang itu Allah beri hidayah, itu dia dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan siapa yang Allah menghendaki dia tersesat, maka dijadikan dadanya itu sesak. Seperti orang yang mendaki ke tempat yang tinggi, mendaki ke langit. Ya. Demikian Allah jadikan kehinaan terhadap orang yang tidak beriman. Jadi ini dari sumber kelapangan hati. Dari sumber kelapangan hati. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Di ayat yang lain Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrah Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Apakah orang yang kami lapangkan dadanya menerima keislaman, lalu dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya, apakah sama dengan selainnya? Iya. Maka binasalah orang-orang yang Allah keraskan hatinya dari petunjuk. Ini lawan dari kelapangan hati. Hati itu menjadi keras, sempit, sulit mendengarkan petunjuk. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka inilah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Islam itu berpegang dengan tauhid, itu membuat seseorang lapang dadanya. Menjadi luas sekali dari ketenangannya. Dan ini adalah sebab pokok dari kelapangan dada. Tauhid itu pembahasannya luas sekali. Luas pembahasan tauhid. Kita masuk di dalam makna-makna yang ringan di pembahasan tauhid, itu luar biasa. Kelapangan hati di dalamnya. Iya. Dari jenis tauhid adalah tauhid rububiyah. Kita melihat dari keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita tahu bahwa segala sesuatu dengan ketentuan dan takdirnya itu luar biasa. Dari tauhid, seorang itu tahu bahwa dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak mempersekutukan siapapun dalam ibadah kepada Allah. Itu makna tauhid. Memurnikan ibadah kepada Allah. Ketika hatinya hanya bergantung kepada Allah, luar biasa dari ketenangan hati, kelapangan hati. Kelapangan hatinya. Dari kelapangan hati ini, disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memasuki kota Syam waktu itu, sudah ditaklukkan di masa Umar. Beliau melihat seorang pendeta di dalam gerejanya. Sudah tua umurnya, beribadah di atas agamanya. Maka Umar pun menangis melihatnya. Iya. Menangis melihatnya. Lalu beliau membaca ayat hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Subhanallah, beramal susah payah masuk dalam neraka apa? Menyala-nyala. Itu keteguhan, nikmatnya ibadah hanya kepada Allah itu akan membuat seorang itu melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah itu kasihan. Dan itu dari kelapangan hati yang luar biasa. Iya. Apalagi kalau seorang baca dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu dari sumber kelapangan hati. Sumber kelapangan hati. Karena itu kita diperintah, falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Beribadahlah, berdoalah kalian dengannya. Kalau kita dengarkan ayat-ayat yang dibaca misalnya di salat maghrib tadi dari akhir surah Al-Hasyr, itu penyebutan asmaul husna. Luar biasa dari nama-nama itu. Satu nama kadang dirinci di dalam Al-Quran, luar biasa kandungannya. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Satu surah dimulai dengan nama Ar-Rahman. Nabi SAW membaca satu ayat. Pernah membaca satu ayat. Satu malam suntuk. Beliau hanya membaca satu ayat itu saja di salat malamnya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha perkasa. Dua nama Asmaul Husna di belakangnya. Iya. Tambah banyak nama Al-Hakim, Al-Aziz dalam Al-Quran. Tahukah kandungannya? Al-Hakim itu ada yang terkait dengan hikmah, ada yang terkait dengan hukum. Ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat syar'iyah. Al-Izzah, ada Izzatul Qahar, ada Izzatul Imtina, ada Izzatul Qadar. Itu bentuk-bentuk dari keagungan. Seorang kalau masuk di dalam lautan Asmaul Husna ini, itu hakikat dari kebahagiaan hidup. Itu bentuk dari sorga dunia. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalamnya, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Itu sorga keimanan, sorga tauhid. Nah, itu adalah kelapangan hatinya orang-orang yang beriman. Tapi tauhid ini perlu dipelajari. Seorang perlu keseriusan di dalam mengkajinya, mempelajarinya. Talaki, dia duduk langsung kepada guru. Mengambil langsung kepada guru. Dia membacanya, mendengarkannya. Karena Nabi SAW, seluruh hayat beliau adalah mengajarkan dan menanamkan tauhid kepada umatnya. Di fase Mekah dan di fase Madinah. Di fase Mekah dan di fase Madinah. Karena itu kalau kita lihat surah-surah yang berbicara tentang tauhid, itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ada di surah Makkiyah dan di surah Madaniyah. Maksudnya ini surah-surah pokok ya, yang menguraikan tentang tauhid. Iya. Ada di surah Makkiyah, ada di surah Madaniyah. Karena dahsyatnya perkara ini. Yang kedua dari sebab kelapangan hati, disebut oleh Ibnu Al-Qayyim adalah cahaya keimanan. Adalah cahaya keimanan. Iman itu ada yang terkait dengan ucapan. Ada yang terkait dengan perbuatan. Dan ada yang terkait dengan hati. Ada yang terkait dengan hati. Iman itu cabangnya banyak. Lebih 73 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan beriman kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini keimanan ini kalau kita uraikan maknanya, itu sebab-sebab kelapangan hati. Sebab-sebab kelapangan hati. Iya. Itu adalah hal yang agung dan besar. Hanya saja pembahasan yang terkait dengan keimanan itu luas cakupannya. Pokok-pokoknya ada. Itu selalu diajarkan oleh para ulama. Makanya para ulama itu mereka kalau mengajari murid, pokok yang paling pertama dan paling sering mereka uraikan, dan bekal yang paling utama untuk murid itu adalah dalam tauhid dan keimanan. Sebab itu keselamatannya, sumber kebahagiaannya, tonggak kelapangan dadanya, yaitu harus dimiliki. Makanya ditulis ratusan buku oleh para ulama terkait dengan tauhid dan keimanan. Iya. Dari masa Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan sebelumnya, masa Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, masa Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini. Ya sebelumnya para imam dan setelahnya. Iya. Ini ulama-ulama Islam yang semua orang mengenalnya. Semuanya mengajarkan hal yang sama. Ada di pembahasan iman dan tauhid. Dan ini adalah cahaya pokok. Dari sebab hati seorang hamba itu bersinar. Hati seorang hamba menjadi lapang.
Jadi kalau dia masuk, subhanallah, dalam apa saja, pasti dia dapatkan kelapangan hati. Iya. Ketika dia dihadapkan kepada masalah, dihadirkan tawakalnya kepada Allah. Atau tauhid, bagian dari keimanan. Ini saja tawakal saja, luar biasa. Allah firman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Satu pembahasan, tawakal. Dia punya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Itu pokok kelapangan hati. Iya. Makanya Nabi itu kena, seperti yang saya sebutkan tadi, dilempari oleh penduduk Taif, ya, disakiti, tapi beliau punya baik sangka. Saya harapkan dari belakang, keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah. Iya. Dan itulah baik sangkanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sebab kelapangan hati itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah seorang selalu berinabah, dihadapkan hatinya itu selalu kepada Allah dan negeri akhirat. Selalu kepada Allah dan negeri akhirat. Karena dunia ini, seseorang itu kalau dia selalu menoleh kepada selain Allah, semuanya selain Allah itu tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepadanya. Karena namanya makhluk semuanya fakir. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Makanya selalu berinabah kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Selalulah kalian berinabah kepada Rabb kalian dan berserah diri. Itu paling indah di dalam kehidupan. Karena itu diantara makna al-hanifiyah yang disebutkan oleh para ulama adalah al-muqbil ilallahi subhanahu wa ta'ala wal mu'rid amman siwa. Orang-orang yang hanif itu orang-orang yang selalu dia menghadap dengan seluruh jiwanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Kalau seorang sudah bersandar kepada Allah, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Iya. Kemudian yang kelima, dari sebab kelapangan hati adalah selalu menjauh dari kehidupan dunia yang menipu. Dunia itu jangan disimpan di dalam hati. Karena dunia itu letaknya hanya di tangan saya. Ibarat perahu, dia cocoknya cuma di atas air. Kalau air masuk ke dalam perahu, akan tenggelam perahu tersebut. Dunia itu Allah telah jadikan dipijak di bawah kaki kita. Jangan dipikul di atas punggung. Akan berat, susah dari kehidupan itu. Karena itu selalu mengingat akan kehidupan akhirat. Dan tidak tertipu dengan dunia, itu dipelihara, dijaga oleh umat Islam. Betul bahwa Nabi SAW itu ada hubungan dunia dengan para sahabatnya. Dan dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, di antara mereka ada orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan punya harta. Talha bin Ubaidillah punya kebun-kebun. Tapi bersama dengan itu dijamin masuk surga. Enggak ada masalah karena dunia itu tidak di hati mereka. Iya. Bahkan kadang kalau melihat sebagian kehidupan dunia, kadang membuat mereka teringat kepada akhirat. Suatu hari dihadirkan makanan di hidangan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menangis terseduh-seduh. Beliau katakan, dulu saudara saya Mus'ab bin Umair ketika meninggal di perang Uhud, dia tidak memiliki kain kafan untuk menutupinya. Ini Mus'ab bin Umair ini, dulunya anak orang yang kaya di Mekah. Sangat menteren, setelah masuk Islam habis semua. Tidak punya apapun. Ketika meninggal di perang Uhud,
hanya punya kain menutupinya. Kalau ditutupi kepalanya terbuka kakinya, ditutupi kakinya terbuka kepalanya. Akhirnya Nabi perintahkan supaya ditutup dengan apa? Jerami. Beliau ingat itu. Beliau katakan, ini di depan saya Allah bukakan untukku kenikmatan-kenikmatan. Saya khawatir ini adalah kenikmatan yang Allah segerakan untukku di dunia, tidak diberikan lagi kepada aku di akhirat. Nah, itu cara berpikir mereka. Kalau kita Masya Allah ya, hari ini dapat untung 10 juta, Masya Allah, ini saya wali Allah ini. Allah sayang sama saya. Ya, dikiranya orang yang diberi dunia itu semuanya pasti bagus. Belum tentu. Orang-orang non-muslim juga diberi dunia atau tidak? Diberi dunia. Berarti bukan itu ciri Allah cinta kepada kita. Tapi yang paling pokok, dunia itu jangan ada di dalam hati kita. Baik, kemudian dari kelapangan hati itu adalah banyak mengingat akan apa yang setelah kehidupan. Setelah kehidupan apa namanya? Kematian. Iya. Dan ini 3 hal, menghadap kepada Allah, menjauh dari tipuan dunia, dan selalu mengingat kematian. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan menurut Ibnu Katsir, riwayat ini punya berbagai jalur, sebagiannya bisa saling menguatkan. Andai kata haditsnya lemah pun, maknanya itu adalah makna yang sangat dimaklumi di dalam syariat. Kemudian dari sebab kelapangan hati yang paling pokoknya adalah ilmu agama. Belajar dari ilmu agama. Karena itu tidak ada yang lebih indah. Kalau seorang ada yang mau bertanya ringkasnya, sebab kelapangan hati itu apa? Belajar. Itu ringkasnya. Belajar ilmu. Karena dari satu ayat yang kita hafalkan, kita pelajari, kita pahami tafsirnya, satu hadits yang kita dengarkan, kita petik hukum-hukumnya, itu luar biasa, memberikan kesejukan di dalam hati. Memberikan kesejukan di dalam hati. Nah itu Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia cari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ini jalan surga ini. Iya. Pasti kebahagiaan, kelapangan yang berada di dalamnya. Dan Nabi SAW pernah berkata, menyebutkan di dalam sebuah hadits, bagaimana keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Maka diampuni semua orang yang di majelis ilmu itu. Ada malaikat yang berkata, ya Allah, itu si fulan hadir di majelis ilmu itu, dia bukan untuk dengar ilmu, tapi ada keperluannya di situ. Ada temannya, dia datang duduk, dia tidak ada keperluan sebenarnya, cuman ikut duduk di situ. Maka Allah berfirman, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang belajar itu, menuntut ilmu itu di majelis dzikir itu, satu kaum teman duduknya itu tidak akan pernah merugi. Ya bayangkan orang yang hadir untuk keperluannya saya tidak pernah merugi, selalu bahagia, selalu lapang. Apalagi orang yang memang datang khusus untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu ilmu agama itu sangat besar sekali kedudukannya. Kemudian dari pokok kelapangan hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekali subhanallah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita dengar adzan. Itu kalimat-kalimat zikir dilantunkan, kita disyariatkan menjawabnya. Setelah itu kita diberi doa. Itu luar biasa dari sebab-sebab kelapangan hati. Saya pernah teringat ya kembali dari perjalanan di luar negeri untuk keperluan dakwah daurah. Begitu kembali naik ke atas pesawat sudah mau ke Indonesia, itu saya menangis di atas pesawat. Saking gembiranya saya akan kembali ke negeri saya bisa dengar lagi adzan. Iya, di negeri saya. Di sana mau nyari masjid, tidak ada kita dengarkan adzan. Harus naik kendaraan dulu jauh. Mau cari tempat restoran halal saja susah. Iya. Jadi orang yang kadang tidak mengenal nikmat Islam, indahnya, kebaikan-kebaikan agama yang kita berada di dalamnya, kadang dia lupa. Dan itu dari sebab kesempitan di dalam hati. Tidak syukur terhadap nikmat, menyempitkan hidup. Tapi kalau dia banyak bersyukur, tahu akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itu dari perkara yang sangat indah sekali
di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian di antara sebab kelapangan hati juga banyak berbuat baik kepada manusia. Kalau ada yang berbuat jelek kepadanya, dia jangan balas dengan kejelekan, tapi dia berbuat baik, membalasnya dengan kebaikan. Dan yang terakhir mungkin di sini saya ingin memberi sesuatu yang bersifat universal. Ya mungkin bisa mewakili beberapa sebab-sebab kelapangan hati yang lain. Bagaimana seorang itu dia keluar dari dunia ini dalam keadaan dia selamat. Dia selamat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada masalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan ditanya pada hari kiamat, bagaimana kamu menjawab dakwah para nabi dan rasul? Dia selamat di situ. Dan dia selamat dari manusia. Tidak mengganggu manusia dengan lisannya, dengan tangannya. Dan dia juga selamat terkait dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Kalau dia selalu pelihara dirinya di atas hal itu yakin dari hal yang sangat melapangkan hati. Samudra kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita kelapangan hati yang dengannya kita bisa menjalankan agama ini di kehidupan dunia, mengamalkannya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keteguhan di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis ini dalam tema kelapangan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita kelapangan hati itu dan menganugerahkan kepada kita semua hasil dari kelapangan hati itu berupa ridha Allah, pahala-pahala yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.